Hadirin masyarakat Lombok diaspora yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Gubernur kita pernah menyampaikan, kita boleh berasal, kita boleh lahir, kita boleh tumbuh di pulau yang kecil, namun mimpi-mimpi kita harus besar. Beliau terus mengulang ucapan itu. Memang betul jika dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain di seluruh Indonesia, Lombok adalah merupakan pulau yang sangat kecil. Namun jangan pernah pikirkan karena kecilnya Lombok, lalu kemudian potensi-potensi di dalamnya menjadi kecil. Justru Lombok mengandung sesuatu yang sungguh luar biasa, di mana dalam satu kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca, Lombok itu dituliskan dalam kitab Negara Kertagama dengan nama panjang Lombok Mirah Sasak Adi. Lombok berarti lurus, mirah berarti permata, sasak berarti hakikat atau kenyataan, adi berarti kebaikan. Jika diartikan panjangnya, Lombok Mirah Sasak Adi, lurus atau kejujuran itu adalah permata, dan itulah permata yang hakiki, yang benar-benar mengandung kebaikan di dalamnya. Lombok selama ini banyak diartikan orang dengan cabai. Cabai itu pedas, tapi kalau mereka udah datang ke Lombok beda. Lombok itu berarti lurus. Insya Allah orang-orang Lombok itu adalah orang-orang yang berhati lurus. Dan insya Allah orang-orang Lombok akan dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk lurus dalam perjalanan hidupnya. Amin ya Rabbal. Jika Lombok ini kita artikan dengan bahasa Indonesia, maka Lombok berarti lurus. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka Lombok itu berarti mustaqim. Dan kita menemukan kata mustaqim itu di dalam surah Al-Fatihah, di mana para ulama tafsir menyebutkan seluruh isi kandungan Al-Quran dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Fatihah. Dan ternyata di dalam Al-Fatihah itu terdapat nama Lombok yang diarabkan oleh Allah Ta'ala dengan sebutan mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka orang-orang Lombok harus bangga karena nama pulau kita, nama daerah kita, nama asal kita, nama tempat lahir kita diabadikan sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Fatihah. Kemudian suku di Lombok dinamakan dengan suku Sasak. Sasak itu kalau diartikan adalah sak-sak, satu-satunya. Jadi Lombok ini memiliki suku Sasak. Satu-satunya artinya adalah filosofinya agar kita benar-benar mengingat dalam kehidupan kita, dialah Allah zat yang satu-satunya yang akan kita tuju, kita datang daripadanya dan kita akan kembali kepadanya. Bahkan di dalam bahasa Sanskerta, Sasak terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sak yang berarti pergi, yang kedua adalah saka yang berarti pulang. Sejauh apapun kita pergi, maka kita pasti akan kembali pulang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, setinggi burung terbang, maka dia akan kembali ke sarangnya. Maka sejauh apapun kita pergi meninggalkan Lombok, kita akan kembali ke dalam haribaan pulau yang kita cintai. Dan sejauh apapun kita pergi, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Lombok adalah merupakan pulau yang luar biasa, di mana Lombok ini dikenal dengan pulau sepenggal surga. Lombok dikenal oleh banyak orang, di mana di luar sana, di Eropa, di Amerika, bahkan di belahan dunia, Lombok dikenal dengan pulau sepenggal surga. Apa yang tidak ada di tempat lain ada di pulau Lombok. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala menyebutkan ada dua lautan
Yang Allah ciptakan ia tidak bertemu. Yang satu rasanya asin, yang satu rasanya tawar. Dan ternyata lautan model begitu juga ada di Pulau Lombok. Ada di bagian Lombok Utara, di mana ada satu sumur besar di tengah lautan yang tercipta secara alamiah, mengeluarkan air dan airnya tawar, dikelilingi oleh air yang rasanya asin. Dan itu juga Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala menyebutkan yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dari dalam lautan itu Allah keluarkan ada mutiara dan ada batu marjan. Para peneliti mengeluarkan hasil penelitiannya, ternyata mutiara terbaik di dunia ini dihasilkan dari lautan yang ada di Pulau Lombok. Oleh karena itulah diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita patut bangga, Lombok ini dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Pulau yang banyak masjidnya, ribuan masjid berdiri. Tidak susah kita menemukan masjid kalau mau melaksanakan sholat di Lombok. Ada Masjid Islamic Center, ada masjid kuno di Bayang, ada masjid-masjid kuno dan ada masjid-masjid modern yang ada di sebagian besar Pulau Lombok. Saya ceritakan satu kisah. Suatu ketika di tahun 90-an berkumpullah para ulama dunia dalam satu ijtima, yang mana kumpulnya adalah di negeri Mesir. Lalu kemudian dalam ijtima ulama itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pengarang tafsir Asy-Sya'rawi, beliau mengeluarkan satu pertanyaan di majelis ijtima'nya para ulama dunia. Apa pertanyaan beliau? Beliau menyampaikan, tolong jelaskan kepada kami, kemanakah dibawa air bekas memandikan jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian seluruh ulama yang ada dalam ijtima itu terdiam, tidak bisa menjawab kemanakah air bekas memandikan jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dimakamkan. Lalu kemudian selesai ijtima itu, para ulama membuka kitab, mencari dalil, mencari ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan kemanakah air bekas memandikan jenazah baginda Nabi dibawa. Lalu kemudian karena terlelah, salah seorang ulama dalam keadaan membuka kitab, beliau kecapean, lalu akhirnya beliau tertidur. Di dalam tidur itu kemudian sang ulama bermimpi. Di dalam mimpi itu ia bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang ulama bertanya kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemanakah bekas air saat dimandikan jasadmu ketika engkau akan dimakamkan itu dibawa ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada ulama yang ada di dalam mimpi itu, engkau tanyakan saja kepada sahibul kindil, tanyalah kepada orang yang membawa lentera di sampingku. Maka bertanyalah sang ulama kepada orang yang membawa lentera di samping baginda Nabi, bahwa sesungguhnya air bekas memandikan jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, lalu disimpan di awan, lalu air itu turun bersama hujan. Di mana air itu turun, maka di sanalah akan terbangun masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun terbangun dari dalam mimpi. Lalu kemudian ketika dilanjutkan ijtima, beliau menyampaikan, alhamdulillah, saya sudah menemukan jawaban terkait pertanyaan Syekh kita, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa air yang dipakai untuk memandikan jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata diangkat ke langit, lalu kemudian diturunkan bersama hujan. Di mana air itu turun, maka disitulah akan dibangun masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertanyalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dari manakah engkau tahu jawaban yang tadi engkau berikan kepada kami? Maka sang ulama menjawab, aku bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di sampingnya ada seseorang. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, apakah orang itu membawa lentera? Maka sang ulama pun terkejut, dari mana engkau tahu bahwa orang yang kutemukan di dalam mimpi itu membawa lentera? Karena orang yang membawa lentera di dalam mimpi itu adalah aku, kata Imam Asy-Sya'rawi.
Maka dari cerita ini kita mengerti kenapa Lombok menjadi pulau 1000 masjid. Di mana-mana didirikan masjid, karena di Pulau Lomboklah menjadi pulau yang Allah pilih untuk menurunkan air bekas memandikan jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan begitu banyaknya di Pulau Lombok, maka jadilah Pulau Lombok sebagai pulau 1000 masjid. Sallu ala Nabi Muhammad. Pulau Lombok adalah pulau yang sungguh luar biasa. Bahkan di Pulau Lombok ini ada begitu banyak bahasa. Bahasa Lombok Utara berbeda dengan bahasa Lombok Tengah. Bahasa Lombok Tengah beda dengan bahasa Lombok Timur. Kadang-kadang di KLU mengatakan keto-kete, di Lombok Tengah mengatakan ngeno-ngene, sementara sebagian wilayah mengatakan meriak-meriku katanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan perbedaan-perbedaan bahasa, Allah ciptakan perbedaan warna kulit. Semua itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang berilmu. Lombok bukan pulau yang sederhana, meskipun dia kecil tapi Lombok luar biasa. Baru-baru ini dirilis, ditemukan 2 miliar ton emas yang terpendam di bumi Lombok yang ada di sekitaran wilayah Mandalika. Diumumkan 2 miliar ton emas berada di Pulau Lombok. Keberadaan emas yang ada di Pulau Lombok bukan tanpa sebab. Keindahan-keindahan yang ada di Pulau Lombok bukan tanpa sebab. Pantai-pantai yang indah, ada pantai pink, ada pantai yang kemudian pasirnya putih, ada pantai yang pasirnya hitam, bahkan ada pantai di Pulau Lombok yang pasirnya seperti butiran merica. Semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Di Pulau Lombok Allah Subhanahu wa taala meletakkan begitu banyak keindahan dan kehebatan. Semua itu karena satu alasan, dijelaskan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kenapa di dalam bumi Lombok ada emas? Kenapa di Lombok pantainya indah? Kenapa pemandangan di Lombok begitu indah? Allah jelaskan, kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Artinya adalah bahwa bumi Lombok adalah bumi yang berkah. Keindahannya adalah anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bahwa di Pulau Lombok itu sungguh-sungguh sangat banyak orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Pulau Lombok inilah Allah taala meletakkan para wali-walinya, Allah letakkan para aulia-aulianya, di mana mulai dari wali masyhur, wali mastur, wali majdzub, banyak Allah letakkan di bumi Lombok. Sehingga bagi orang alim, sehingga bagi para aulia-aulia Allah, bumi Lombok itu adalah bumi 1000 wali. Ada Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, ada Tuan Guru Saleh Hambali, ada Tuan Guru Halim, ada Tuan Guru Ahmad Tretetet, ada Tuan Guru Abdul Hafiz, ada Tuan Guru Umar Kapek, ada Tuan Guru Umar Kelayu. Ada begitu banyak wali-wali Allah, mulai dari yang masyhur, yang mastur sampai yang majdzub, Allah letakkan di Pulau Lombok. Dan ini insya Allah akan menjadikan bumi Lombok kita sebagai bumi yang diberkahi sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tiang akhiri, ada satu kisah menarik. Di Lombok itu ada begitu banyak bahasa. Kadang-kadang di sebagian daerah itu ada yang berbahasa setengah Indonesia, setengah berbahasa Sasak. Ada orang Jakarta datang ke Lombok,
Ini orang Jakarta datang ke Lombok pengen nyebrang ke Gili Trawangan. Dia nanya sama orang Lombok, "Pak, saya mau nanya nih Pak." "Nanya apa Pak?" "Boleh tahu nggak jalan nyebrang ke Gili Trawangan lewat mana Pak?" Maka kemudian bapak yang dari Lombok menjawab, "Oh, kalau bapak mau nyebrang ke Gili Trawangan, jalan yang ini bau, jalan yang itu bau." Kaget dia orang Jakarta. "Lah Pak, jalan yang nggak bau yang mana?" "Ah, kalau bapak mau jalan yang nggak bau, lewat sini Pak." Maka akhirnya orang Jakarta itu benar-benar lewat jalan yang nggak bau. Akhirnya orang Jakarta itu tidak sampai di tempat tujuan. Karena bau artinya bisa. Orang tadi bilang jalan ini bau, jalan ini bisa, jalan yang ini bisa. Maka orang Jakartanya mikir, jangan-jangan jalannya bau karena sampah. Maka dia nanya, "Mana jalan yang gak bau Pak?" Akhirnya dikasihlah jalan yang gak bisa ditempuh. Wal-iyazubillah. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini menjadi ajang untuk kita mempersatukan hati kita. 1000 pikiran, 1.000.000 pikiran sopok penokol, apapun dan siapapun kita. Di sini kita adalah keluarga, di sini kita adalah saudara yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga persatuan, jangan sampai kita bercerai-berai. Karena Lombok yang indah, karena Lombok yang penuh berkah, karena Lombok yang luar biasa, tidak akan menjadi apa-apa tanpa persatuan kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita betul. Allah ingatkan kita, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya setan itu tidak menginginkan kita bersatu. Setan itu tidak mau kita ini akur. Setan tuh nggak mau kita ini saling mencintai. Maka diciptakanlah oleh setan dan iblis permusuhan dan kebencian di antara kita. Maka insya Allah Himalo menjadi rumah besar kita se-Jabodetabek untuk menyatukan kita, siapapun dan apapun kita. Mari kita bersatu untuk membangun Lombok kita bil khusus dan membangun Indonesia secara umumnya. Amin ya rabbal alamin. Allah